Kita lanjutkan ke mekanisme PK. Nah, pertanyaan kita, hubungan hukum itu terjadi antara siapa dengan siapa, dan antara siapa dengan siapa yang sesungguhnya tidak memiliki hubungan hukum utama, ya. Nah, antara supplier dengan konsumen itu hubungan hukumnya ialah jual beli. Kalau dikatakan hubungan hukumnya jual beli, berarti yang kita pakai ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada di KUH Perdata. Ya, karena jual beli termasuk perjanjian bernama, yaitu perjanjian yang ada di dalam KUH Perdata. Dalam jual beli itu tentu kewajiban utama konsumen ialah melakukan pembayaran dan kewajiban utama supplier ialah melakukan levering atau menyerahkan barang. Dan kita tahu penyerahan itu harus dilakukan, baru timbul kewajiban-kewajiban lain. Karena kalau baru kesepakatan saja itu baru menimbulkan hak dan kewajiban, ya. Tapi perjanjian jual beli memang lahirnya ialah semenjak orang bersepakat. Hanya harus dilanjutkan dengan perbuatan hukum selanjutnya, yaitu adanya levering. Itulah sebabnya maka perjanjian jual beli itu kita katakan sebagai perjanjian yang memiliki sifat obligator. Ya. Memiliki sifat obligator. Yakni menimbulkan kewajiban yang harus disertai dengan tindakan levering, penyerahan. Lalu untuk melakukan pembayaran, maka konsumen meminta bantuan kepada PPK, ya, perusahaan pembiayaan konsumen, melalui perjanjian pembiayaan konsumen. Ya, jadi satu pihak ini berdiri sendiri, satu pihak ada perjanjian lain lagi. PPK diminta oleh konsumen secara tertulis atas barang yang dia terima dari supplier. Maka PPK di atas perjanjian ini, PPK punya kewajiban untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada suppliernya. Maka kalau supplier sebetulnya tidak ada rugi-ruginya, ya. Kalau supplier mah, ya karena dia mah mau siapapun yang bayar, yang penting kan dibayar. Ya, harga 5 juta, yang penting ya dibayar 5 juta kalau bagi pedagang. Nggak penting siapa yang akan melakukan pembayaran, gitu, ya. Karena kalau dia tidak ada resiko. Yang akan menghadapi resiko itu nanti ini PPK. Ya, setelah dia membayar tunai ke sana, bagaimana nasib dana yang telah dilepas itu kalau konsumen ini ternyata dalam perjanjian yang akan membayar secara angsuran itu ternyata tidak patuh terhadap isi perjanjian. Nah, ini dia akan beresiko memang, ya. Artinya seperti perjanjian kredit. Nah, tapi ya, tadi resiko itu sangat kecil. Karena apa? Karena tadi masih ada juga selain kepercayaan, ada jaminan tambahan berupa barangnya tadi. Ya, yang diikat dengan fidusia tadi. Maka kalau dia nggak bayar, ya tinggal diambil saja barangnya, itu dieksekusi, ya, diambil, sita. Pakai pengadilan nggak, Bu? Enggak, sudah ada dalam perjanjian saja, dia punya tim. Kalau memang tidak dibayar, ya barangnya harus diambil. Barangnya harus diambil. Nah, itu ya, jadi kalau dia tidak melakukan pembayaran, maka ada jaminan fidusianya, jaminan barang yang dibiayai tadi itu menjadi jaminan tambahan selain kepercayaan. Ya. Jadi inilah hubungan hukum dalam pembiayaan konsumen. Ya. Nah, jadi ini seperti ini tadi yang sudah saya sampaikan.
PPK dengan konsumen itu ada kontrak yang namanya kontrak pembiayaan konsumen. Kalau sudah kontrak berarti perjanjian. Ya. Perjanjian tertulis maksud saya. Biasanya istilah kontrak itu dalam praktek sehari-hari karena dibuat secara tertulis. PPK menerima pembayaran kembali dana secara berkala sampai lunas. Berkala itu berapa, Bu? Tergantunglah pada perjanjian yang disepakati. Maka harus selesai dalam waktu 6 bulan, 3 bulan, 8 bulan, 1 tahun. Biasanya tidak lebih dari 1 tahun. Karena harganya kan murah. Konsumennya menerima pembiayaan dana yang dibayarkan secara tunai kepada pemasok atau supplier sebagai pembayaran pembelian barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Ya, itu hak yang dimiliki oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen. Kemudian kewajibannya, kalau perusahaan pembiayaan konsumen sudah menyetujui, nah ini ya, perjanjian pinjam meminjam itu juga baru lahir, baru ada kalau pinjaman itu sudah digelontorkan. Kalau belum ya belum. Maka kewajiban PPK ialah menyediakan dana kepada konsumen yang untuk dibayarkan kepada pemasok secara tunai. Ya, kalau harga mesin cuci 4 juta, maka PPK membayar 4 juta kepada pedagang, pada supplier. Lalu konsumen membayar kembali dana itu secara berkala sesuai perjanjian. 4 juta ditambah bunganya berapa? Nah, akan dibayar berapa kali? Temponya berapa kali? Jadi hubungan kontraktual antara PPK dan konsumen itu mirip-mirip perjanjian kredit. Kalau perjanjian kredit, rujukannya 1754 ya, KUH Perdata, yaitu perjanjian pinjam meminjam. Ya, pinjam meminjam. Nah, kalau pinjam meminjam itu objeknya barang habis pakai. Itu juga harus tahu ya. Barang habis pakai. Kalau pinjam pakai, ini barangnya barang yang tidak habis dipakai. Jadi kalau kita pinjam pakai, pinjam jam merek itu ya harus kembalinya merek itu gitu ya. Karena harus dikembalikan apa yang dipinjam tadi. Tapi kalau pinjam meminjam yang diatur dalam 1754 KUH Perdata itu objeknya adalah barang-barang habis pakai. Nah, karena dia merujuk pada ketentuan perdata, maka dikatakan tadi ya, rujukannya sama dengan perjanjian kredit ya, yaitu 1754 KUH Perdata tentang pinjam meminjam. Kredit itu, kredit bank juga tidak ada definisi perjanjian kredit bank itu di dalam Undang-Undang Perbankan tidak ada ya. Oleh karena itu beberapa buku mengatakan bahwa kredit bank itu basic perjanjiannya adalah pinjam meminjam seperti yang ada di pasal 1754. Nah, untuk perjanjian PPK ini itu juga begitu, ya. Jadi basicnya ialah perjanjian pinjam pakai. Yang pinjam meminjam maksud saya, sorry maaf. Pinjam meminjam, bukan pinjam pakai ya, pinjam meminjam. 1754. Catat ya pasalnya. Nah, ini ialah hubungan antara PPK dan pemasok. Ada nggak hubungan hukumnya? Ya. Ternyata hubungan antara PPK dan pemasok itu sesungguhnya tidak ada hubungan kewajiban dia untuk melakukan pembayaran, tapi tidak ada hubungan secara kontraktual secara langsung. Ya. Jadi PPK itu tidak melakukan perjanjian dengan supplier ya. Tidak ada basic perjanjiannya, tidak ada.
Dia hanya pihak ketiga yang diperintahkan untuk melakukan pembayaran kepada pemasok atau supplier atau pedagang. Jadi yang tidak ada hubungannya ialah antara PPK dengan pemasok. Itu tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungan kontraktual maksudnya ya. Kalau antara pemasok dengan konsumen tadi ada perjanjian jual beli. Antara PPK dengan konsumen ada perjanjian PPK. Tapi antara PPK dengan pemasok itu tidak ada kontraktualnya. Ya, tidak ada kontraktualnya karena PPK hanya merupakan pihak yang diperintahkan untuk atau yang disyaratkan untuk membayar ya. Membayar hutangnya si konsumen, bukan hutang, kewajibannya konsumen kepada pemasok tadi. Karena kalau konsumen dengan pemasok itu hubungan penjual dan pembeli. Ya, hubungan penjual dan pembeli. Jika PPK-wan prestasi, maka jual beli bersyarat itu dapat dibatalkan oleh pemasok. Itu ya, di sini perhatikan ya. Disinilah letak bahwa perjanjian jual beli itu sebagai perjanjian yang bersifat obligator. Ya. Antara konsumen dengan penjualnya atau dengan pemasok itu kan perjanjian jual beli. Begitu mereka sepakat tentang barang yang akan dibeli dengan harga yang sudah disepakati, perjanjian itu baru menimbulkan hak dan kewajiban. Baru menimbulkan hak dan kewajiban. Konsumen wajib bayar, pedagangnya, pemasoknya wajib preferring menyerahkan barang. Baru menimbulkan itu. Tapi perjanjian sudah lahir. Perjanjian sudah lahir. Tapi masih menunggu perbuatan hukum selanjutnya. Perbuatan hukum selanjutnya ialah konsumen melakukan pembayaran, pedagangnya menyerahkan barang. Itulah sifat obligatornya di situ. Nah, oleh karena itu, jika PPK ini tidak melakukan pembayaran, PPK itu kan pihak ketiga tadi yang disyaratkan harus melakukan pembayaran untuk kepentingan konsumen. Kalau dia tidak melakukan pembayaran, ya penjualnya atau pemasoknya atau suppliernya dia dapat membatalkan perjanjian. Kalau gitu perjanjian yang sudah kita sepakati batal. Ini ternyata PPK-nya tidak melakukan pembayaran misalnya. Ya, bisa dibatalkan. Ya. Tidak melakukan pembayaran. Dan konsumen dapat menggugat PPK apabila memang PPK-nya secara kontraktual itu sudah sah sebagai pihak yang punya kewajiban untuk melakukan pembayaran. Kok dia tidak melakukan pembayaran gitu. Gitu ya. Tapi untuk pihak penjual, dalam hal ini disebut supplier, disebut pemasok, itu bisa membatalkan, ya, dapat dibatalkan oleh pemasok kalau PPK-nya tidak melakukan pembayaran. Ingat ya. Meskipun tadi perjanjian jual belinya itu dia lakukan oleh konsumen, bukan kepada PPK. PPK tadi tidak ada hubungan kontraktual dengan pemasok. Tapi apabila si PPK tidak melakukan kewajiban melakukan pembayaran, maka pemasoknya atau suppliernya atau pedagangnya dapat membatalkan perjanjian itu. Ya. Dan kalau sudah begitu, tentu konsumen bisa melakukan gugatan kepada perusahaan PPK. Ya.
Itu ya. Kemudian, ntar lagi ya, dikit lagi nih. Hubungan antara konsumen dan pemasok yaitu berdasarkan perjanjian jual beli tadi. Semua ketentuan tentang jual beli yang ada dalam KUH Perdata itu akan berlaku. Misalnya ketentuan tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, ketentuan tentang resiko, ketentuan tentang cacat tersembunyi, dan lain-lain ketentuan yang terdapat dalam KUH Perdata yang mengatur tentang jual beli itu berlaku di dalam perjanjian antara konsumen dengan pihak pemasok. Ya. Ada pertanyaan sampai sini? Bisa dipahami? Tolong dikomentari, disuruh tanya diam, disuruh paham ditanya paham diam. Terus maunya gimana ini? Coba dikomentari lah di inilah. Bisa dipahami atau tidak apa yang saya jelaskan tentang lembaga pembiayaan konsumen? Bisa, Bu. Insyaallah. Ada pertanyaan atau tidak? Nah, ini yang biasa persyaratan lembaga konsumen ini gampang-gampang aja ya, fotokopi KTP. Kalau dia sudah suami istri biasanya kalau istri yang ambil harus ada fotokopi suami, biasalah itu yang menanggung hutang istri, menanggung hutang suami. Kakak, nah kakak ini sekarang dipakai untuk segala macam ini. Pas foto, daftar gaji. Nah, nih ya. Mekanismenya tadi ya sudah dijelaskan ya, mekanismenya itu ialah si konsumen mengajukan permohonan pembiayaan kepada perusahaan PPK. Perusahaan PPK mengecek di lapangan kesungguhan dia untuk melakukan pembayaran, lalu mencatatkan tentang identitas konsumen dan barang yang dibutuhkan, lalu membuat keputusan apakah permohonan itu bisa disetujui atau tidak. Ya, seperti kredit ya, jadi ada analisisnya. Ada analisisnya tentang apakah seseorang itu, konsumen itu bisa dipercaya untuk dibiayai dalam mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Pengikatannya dilakukan oleh pengikatan itu maksudnya untuk ininya ya tadi ya, untuk jaminannya tadi ya, jaminan fidusianya tadi. Ini ya. Ini adalah proses ya, proses untuk pengajuan ya. Saya rasa itu ya untuk perusahaan pembiayaan konsumen memang ya tidak terlalu sulit lah ya, ini mirip juga dengan lembaga leasing, mirip juga dengan kredit bank. Cuman bedanya kalau kredit bank subjek yang memberinya bank, ini yang memberinya perusahaan pembiayaan. Kalau leasing yang menerimanya itu objeknya ialah barang modal, kemudian yang menerimanya biasanya perusahaan. Kalau ini yang digunakan ialah barang-barang kebutuhan rumah tangga dan yang menerimanya kita sebut dengan konsumen. Ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa cukup materi hari ini. Kita akan closing. Silakan Dewi diambil gambarnya dulu. Baik Bu, izin Bu, yang screenshot temennya Dewi ya Bu, Ruth mana? Soalnya Dewi on-nya pakai HP Bu. Oh, gitu. Ruth bisa tolong di screenshot ya Ruth. Ini Mona Febrianti mana ini? Kok nggak ada orangnya? Ada namanya doang. Oke, lanjut. Mona Febriani nggak ada on cam Bu, tunggu teman kita.
Itu nggak ada tuh dia. 1, 2, 3. Layar kedua ya, Bu. Ya. Ini Jidan, oh ya. 1, 2. Udah, Bu. Oke. Sekian pertemuan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.